Berdasarkan surat permohonan yang dilayangkan oleh Kapitalau Kampung Biau kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengenai batu labu atau batu besar yang membahayakan di Biau wilayah Tintela, saat ini Pemda pun sementara mengevakuasi batu besar tersebut dan dalam proses pengerjaan. Pihak alat berat melalui PT Gading Murni pun sudah dan sementara melakukan pekerjaan dengan tahap pertama yaitu ekskavator yang telah turun di lokasi dan sementara dalam pembersihan lokasi gunung yang terdapat batu besar yang akan dievakuasi. Ya, kita kan sudah mengerjakan semenjak hari Sabtu kemarin dan ekskavator sudah turun di lokasi, dan untuk tahap pertama sedang pembersihan yang lokasi yang gunung. Jadi untuk tahap selanjutnya kita akan koordinasi dengan pihak PLN untuk kabel yang ada di bawah tebing itu supaya mungkin ada pemutusan sementara supaya kita menebang yang pohon-pohon yang ada di situ itu bebas. Jadi dan juga bersyukur dari pemerintah daerah terlebih Dinas Perhubungan sudah mengkoordinir untuk jalan alternatif dan pemerintah Kampung Biau sehingga pekerjaan ini mudah-mudahan secepatnya selesai. Hal ini pun telah dikoordinasikan baik dengan pihak PLN untuk melakukan pemutusan sementara aliran listrik di daerah tersebut. Jadi sesuai dengan permintaan dari Kapitalau Biau untuk mengamankan batu yang berada di Kampung Biau, maka PLN merespon karena pekerjaan tersebut membutuhkan pemadaman. Jadi kami dari PLN menyikapi dengan melakukan pemutusan sementara aliran listrik di wilayah Sawang, Bandil, Biau, Seha, Kalihang, Balirangen, Burake, Dinasti, dan Bandara untuk melancarkan kegiatan pekerjaan pengambilan batu yang berada di atas gunung. Untuk itu PLN melakukan penghentian sementara aliran listrik di daerah tersebut. Karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan berkelanjutan, jadi pihak PLN pun dalam proses pemadaman mengikuti rencana yang dilaksanakan sesuai dengan permohonan dari Kapitalau setempat. Pekerjaan tersebut kan pekerjaan yang berkelanjutan, jadi PLN mengikuti sesuai dengan rencana yang dilaksanakan sesuai dengan permohonan dari Kapitalau Biau. Karena pekerjaan ini membahayakan, jadi kurang lepas jaringan. Lepas jaringan. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum telah mengkomunikasikan hal tersebut bersama dengan penyedia alat berat yaitu PT Gading Murni untuk mengevakuasi proses pemindahan batu besar menggunakan alat berat. Memang karena minta tolong barang boleh bantu backup, karena itu juga kan dompet akses juga alat-alat mau lewat dompet direksi kit itu DP base camp ya. Iya. Otomatis kan paling cepat dorang karena memang mesti butuh alat tuh yang menangani itu batu. Syukurlah kalau begitu, kalau di lapangan so ditangani berarti kan masyarakat boleh menggunakan tuh akses di situ. Kalau dari PU rencana di situ nanti ke depan normalisasi dulu batu-batu yang ada, karena jalan kan masih bisa difungsikan. Itu batu-batu itu nanti diatur lah posisinya supaya jangan tiba-tiba datang lagi cuaca yang sama seperti yang lalu, terarah kan dia tuh jalur. Dia kan di atas itu kalau sempat ke lokasi ada jembatan kan, ada got di bawah, di atas dekat gereja, ada yang di bawah dekat perumahan.
Sekarang sudah ditambah satu jalur. Kan melihat toh ada yang tanah kosong itu apa di sebelah rumah. Nah itu yang mengantisipasi kemungkinan yang sudah di jalur baru itu semua direncanakan untuk jembatan nanti. Normalisasi, sekarang bentuk dulu supaya fungsinya bisa mengamankan dulu, karena batu-batu itu kan sudah batu-batu itu bisa dipakai untuk mengatur, no? Itu namanya juga normalisasi. Ada upaya pemerintah lah untuk segera menangani. Kemudian ada arahan langsung sebagaimana berita-berita sebelumnya kan, dinas-dinas yang sudah diarahkan kan dari BPBD dengan orang. Seperti itu sih. Dinas Pekerjaan Umum pun menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan bila mana ada yang terjadi di lapangan, sehingga hal ini pun boleh ditangani secepatnya oleh pemerintah setempat. Intinya kalau dari kami di instansi PU, untuk orang berhati-hati kondisi di wilayah sana, karena yang lebih tepat sebenarnya bencana kan. Kalau orang biasanya yang menghadapkan itu bencana, tapi kalau ada akses tertutup tolong segera diinformasikan, itu saja supaya orang boleh tangani semaksimal mungkin. Pemerintah boleh mengatur bagaimana penanganan kalau ada akses yang tertutup, akses jalan. Kemudian kalau dari kami biasanya orang langsung bikin persiapan untuk menghitung kerusakan-kerusakan yang ada, untuk nantinya bisa direncanakan untuk penanganan lebih lanjut. Walaupun memang penanganan untuk perbaikan jalan atau apa yang rusak terkait bencana itu tidak bisa secepat dilakukan. Yang pertama, orang bukan reaksi cepat untuk rehabilitasi lokasi-lokasi bencana kan, orang harus direncanakan dulu sampai bisa ditangani. Dan seperti itu biasa. Jalan alternatif pun sudah siap dilalui oleh pengguna jalan yang ada. Mengenai penutupan jalan dan penyediaan alternatif jalan lain, Dinas Perhubungan pun langsung merespon dan melakukan penataan tenaga yang disiapkan untuk diposisikan di titik-titik yang rawan atau medan-medan yang berat di jalan alternatif tersebut. Menyangkut penutupan jalan atau pengalihan arus ini, dasarnya pertama itu dari permohonan dari surat dari pemerintah kampung kepada kami Dinas Perhubungan. Mungkin itu di tanggal yang kemarin, kalau tidak salah itu di hari Kamis, sehubungan dengan penutupan jalan mulai hari Senin. Iya. Jadi kami langsung merespon itu dan kami melakukan pengadaan untuk tenaga yang disiapkan untuk diposisikan di mana titik-titik yang rawan, atau di medan-medan yang berat yang berada di jalan alternatif ini. Karena memang jalan ini menghubungkan ke Biau Walirangen dan Biau Talawi. Memang ada berapa puluhan kampung. Jadi memang akses ini akses yang sangat padat kalau memang di hari-hari tertentu seperti hari pasar. Jadi kami menyiapkan ada beberapa petugas di bawah supaya karena kita ketahui bersama bahwa medan itu memang medan yang sangat berat, tinggi, karena ukurannya hanya ukuran satu kendaraan saja. Jadi ini sudah masuk di hari ketiga. Saya bersyukur kepada Tuhan, memang sampai dengan saat ini tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena petugas sudah siaga dari pagi sampai dengan sore. Terus pesan kepada pengemudi yang akan melewati situ, mungkin ada pesan, Pak? Jadi Pak, saya sudah menghimbau kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, tolong disampaikan kepada rekan-rekan pengemudi, sopir atau pemilik kendaraan ketika melewati jalan alternatif ini agar mengurangi muatan, karena kita ketahui bersama bahwa medan ini sangat berat. Karena kalau kita bayangkan saja kalau dia ketemu di tanjakan,
dengan posisi semua kendaraan yang ada muatan, akan sulit mereka melakukan manuver untuk mundur ataupun maju. Iya, kalau memang dia muatannya agak ringan, dia pasti akan bisa. Iya. Karena di bawah itu kalau dia mau ketemu di jalan memang agak sulit, agak berat, dia itu mundur paling kurang puluhan sampai ratusan meter untuk mencari tempat yang aman untuk melakukan mereka bisa lewat, iya, antara mobil yang satu dengan mobil yang lain. Iya, karena memang kondisi jalannya di bawah itu agak berat, berukuran hanya satu kendaraan. Waktu pekerjaannya, Ya, pekerjaannya betul. memang sampai saat ini kami melakukan koordinasi dengan pihak dinasti maupun pemerintah kampung, bahwa memang masih belum bisa dipastikan. Belum dipastikan. Iya, jadi saya hanya berkelakar, kira-kira bisa 1 minggu, dia bilang tidak bisa dipastikan. Jadi memang agak berlanjut ini pekerjaan, karena dengan medan yang di pekerjaan di bawah memang agak sulit, karena memang batunya agak besar. Betul. Jadi bisa saja 1 minggu, 2 minggu, atau bisa saja sampai kurang lebih 3 minggu pengerjaan. Tetapi kita tetap bersyukur, mungkin mohon bantuan dari masyarakat. Kita sama-sama berdoa agar pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar, agar kita dapat menggunakan jalur utama itu sudah aman. Sebagai wakil rakyat, melalui John Pontoyanis yang juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sitaro pun mengapresiasi setinggi-tingginya langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mana telah melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang dan langsung menangani permasalahan yang ada. Baik, pertama-tama tentunya sebagai wakil rakyat, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang mana telah melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah kabupaten yang rawan bencana, terlebih khusus kita yang berada di Pulau Siau. Jadi ada beberapa bencana memang yang terjadi waktu lalu karena diakibatkan oleh keadaan alam, cuaca hujan yang sangat ekstrim sehingga dapat memutuskan beberapa akses jalan ke utara, termasuk juga ada longsoran yang ada di bagian selatan, yaitu tepatnya di Kampung Biau. Dan untuk utara karena memutuskan sudah tidak bisa dilalui, maka pemerintah secepatnya mengatasi, dibuktikan dengan kunjungan Ibu Bupati langsung ke lokasi dengan Bapak Dr. Tony Supit SEMM selaku DPR Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Nusa Utara, yang melihat hal ini langsung menindaklanjuti, termasuk juga banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Bahu di Lindungan 5 Nemitung, langsung ditindaklanjuti, dan pada saat itu juga saya hadir dan dibahas langsung dalam penanganannya. Nah, jadi untuk penanganan tahap pertama di Nemitung langsung besoknya di action Dinas Pekerjaan Umum dan Bencana Alam membersihkan, dan ada tindak lanjut berikutnya tentunya itu berhubungan dengan APBD, karena di APBD itu ada mekanisme, termasuk juga jalan yang ada di Siau Timur bagian utara. Untuk jalan pembersihan atau pengambilan batu besar yang ada di wilayah Kampung Biau, Kecamatan Siau Timur Selatan, tentunya itu kan butuh proses. Nah, jadi dari dulu memang pemerintah daerah berpikir bagaimana caranya mengambil batu ini agar tidak berisiko baik pada masyarakat maupun terhadap akses jalan maupun kepada berdampak lain, mungkin kena untuk membuang batu ini tidak berisiko. Oleh sebab itu tentunya dengan dibahas secara teknis, pemerintah daerah lewat leading sektornya bekerja sama dengan PLN. Mungkin sudah hari kedua ini dalam pelaksanaan pengambilan batu besar itu. Jadi memang menurut saya pemerintah sangat cepat bereaksi. Cuma segala sesuatu kan harus dipikirkan secara matang untuk dampaknya, resikonya. Sehingga mereka sangat-sangat berhati-hati untuk menjaga
jangan sampai berisiko terhadap keselamatan masyarakat maupun pekerja. Dan juga dinas pekerjaan umum maupun perhubungan sudah melakukan ada koordinasi, sehingga walaupun ini artinya bisa memutus sementara jalan, tetapi ada jalan alternatif sehingga akses masyarakat, kelancaran masyarakat tidak terputus walaupun tersendat, karena maklum kalau jalan alternatif ini sangat sempit. Saya apresiasi juga kepada pemerintah lewat dinas perhubungan yang mana telah menempatkan personilnya agar supaya tidak terjadi kemacetan atau risiko-risiko ketika ada mobil-mobil yang berpapasan di jalan-jalan yang sempit. Ini satu langkah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya tetap memperhatikan keselamatan masyarakat. Jadi untuk masyarakat khususnya di wilayah selatan, tentunya 2 hari ini sudah kena dampak pemadaman listrik. Saya rasa kita pahami bersama, ini juga semua kan demi kepentingan bersama, kepentingan masyarakat dan keselamatan masyarakat, baik itu pengendara maupun pejalan kaki, agar tidak berisiko. Jadi ini diharapkan ada namanya pengertian bersama, jangan masyarakat itu salah persepsi. Jadi ini semua demi kebaikan kita bersama. Jadi sekali lagi selaku anggota DPR dan selaku ketua DPRD, saya mengapresiasi langkah-langkah cepat penanganan dari pemerintah dengan tetap memperhatikan keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih.